Selama 1 semester, kami mempelajari bahwa sebuah kelompok tidak langsung menjadi tim yang solid. Ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari saling mengenal, munculnya perbedaan pendapat, belajar berkomunikasi, serta menyelesaikan konflik hingga akhirnya mampu bekerja sama dan memahami satu sama lain. Dan inilah perjalanan pembelajaran dinamika kelompok kami. Dinamika kelompok adalah proses interaksi yang terjadi di dalam suatu kelompok. Dalam kelompok, setiap anggota memiliki peran, pendapat, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Karena itu, kelompok akan selalu mengalami perkembangan, perubahan, dan proses penyesuaian. Melalui dinamika kelompok, kami belajar bahwa kerjasama sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, komunikasi dan saling memahami antar anggota juga menjadi bagian penting agar kelompok dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah kelompok, ada beberapa tahapan perkembangan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah forming, yaitu tahap ketika anggota kelompok baru saling mengenal dan masih canggung dalam berinteraksi. Tahap berikutnya adalah storming. Pada tahap ini mulai muncul perbedaan pendapat dan konflik kecil antar anggota karena setiap orang memiliki ide dan cara berpikir yang berbeda. Setelah itu, masuk ke tahap norming, yaitu tahap ketika anggota mulai memahami satu sama lain, membentuk aturan kelompok, dan mulai bekerja lebih terarah. Lalu tahap yang terakhir adalah performing, yaitu saat kelompok sudah mampu bekerja secara efektif, komunikasi berjalan dengan baik, dan tujuan kelompok juga mulai tercapai. Dalam kelompok, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Tanpa komunikasi yang baik, bisa terjadi kesalahpahaman, konflik, dan pekerjaan menjadi tidak terarah. Melalui materi ini, kami belajar bahwa komunikasi yang efektif dapat membantu anggota kelompok memahami tugas, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah bersama. Konflik dalam kelompok sebenarnya merupakan hal yang wajar. Konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat, tujuan, atau cara kerja antara anggota. Namun, melalui materi ini, kami belajar bahwa konflik tidak selalu berdampak buruk. Jika diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai, konflik justru dapat membantu kelompok menemukan solusi yang lebih baik. Kerjasama merupakan kemampuan anggota kelompok untuk saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kelompok, kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan juga terarah. Kami juga belajar bahwa pengambilan keputusan itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama agar semua anggota merasa dihargai dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Dalam kelompok, evaluasi diperlukan untuk melihat apakah tujuan kelompok itu sudah tercapai ataukah belum. Evaluasi juga membantu kelompok mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui evaluasi, kami belajar bahwa setiap anggota harus menerima masukan agar kelompok dapat berkembang menjadi lebih baik. Mempelajari berbagai gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi cara kerja sebuah kelompok. Dalam kerja kelompok, terjadi berbagai gaya kepemimpinan yang mempengaruhi cara anggota bekerja dan juga berinteraksi. Gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada anggota tanpa banyak arahan, sehingga kelompok sering berjalan kurang terarah. Pada gaya situasional,
pemimpin menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi anggota, membantu saat dibutuhkan, dan memberi kepercayaan ketika anggota sudah mampu. Gaya birokratis menekankan aturan dan prosedur yang jelas agar pekerja berjalan tertib dan terstruktur. Gaya karismatik terlihat dari kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi, menenangkan, dan memotivasi anggota kelompok. Sementara itu, gaya transformasional berfokus pada pemberian semangat dan dorongan agar anggota berkembang dan saling mendukung. Sedangkan gaya transaksional menggunakan sistem penghargaan dan konsekuensi untuk mengatur kinerja anggota. Dari berbagai gaya kepemimpinan tersebut, kami menyadari bahwa kerja kelompok tidak hanya tentang tugas, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan orang lain. Melalui konsep Johari Window, kami belajar mengenal diri, menerima feedback, dan membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam kelompok. Pemahaman ini membantu kami bekerja lebih efektif, saling menghargai, dan mencapai tujuan bersama. Melalui mata kuliah dinamika kelompok, kami belajar bahwa sebuah tim tidak terbentuk secara instan, namun sangat dibutuhkan komunikasi, kerjasama, kepercayaan, kepemimpinan, dan proses untuk dapat berkembang bersama. Terima kasih.